Oke, hamba-hamba Allah yang memuliakan, siapa sih Dajjal itu? Waktu saya di Sydney dulu, seorang ustadz di TV nasional kita ditanya oleh murid-murid jamaah yang hadir, siapa Dajjal itu? Jawabannya membuat saya sangat miris sekali. Persis seperti yang didongengkan ke saya sewaktu saya masih SD dulu tentang Dajjal. Oh, Dajjal itu besar sekali. Kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki saja. Kalau dia melangkah, beberapa negara bisa dilintasinya, satu kali langkah. Kalau dia bersuara di timur, maka yang di barat bisa mendengar dengan jelas suaranya. Kalau dia kencing di satu kota, banjir satu kota itu. Waduh. Padahal Nabi kita menjelaskan rinci tentang Dajjal ini, serinci-rincinya. Mari kita dengarkan Tamim Ad-Dari di dalam hadis Imam Muslim, diceritakan hadis oleh Fatimah binti Qais. Tamim Ad-Dari masih Kristen ketika itu ya, dan dia adalah seorang kapten kapal. Dia punya 20 anak kapal yang pada waktu itu di Laut Yaman, laut itu mengamuk. Hujan lebat, langit sangat gelap, petir menyambar, angin kencang pun sangatlah dahsyat. Kami tidak mampu mengendalikan kapal kami dan kami terdampar di sebuah pulau di Laut Yaman. Di malam hari kami tunggu sampai besok pagi. Besok ketika hari sudah terang, kami pun turun dari kapal masuk ke pulau itu. Saat di pulau itu kami berjumpa dengan seekor binatang berkaki 4. Tubuhnya tinggi dan besar, bulunya sangat tebal, hitam. Saking tebalnya bulu binatang ini, kami tidak mampu membedakan mana bagian depan kepalanya, mana bagian belakangnya. Kami takut melihat binatang ini, apalagi ketika binatang itu menyapa kami. Kami fikir dia adalah jin betina di tengah hutan di Pulau Laut Yaman. Kami lari lintang pukang. Tahu lintang pukang? Tunggang langgang. Kami lari. Kami dicegat oleh binatang itu dan berkata, kalian gak usah takut dengan saya. Saya adalah Al-Jassasah. Lalu hadis ini oleh para ulama ahli hadis digelari dengan sebutan hadis Jassasah. Hadis ini sahih Imam Muslim. Binatang ini berkata, apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Bagus, saya adalah Jassasah. Arti Jassasah itu adalah mata-mata. Sudah lama menanti-nanti kedatangan Arab, orang Arab masuk ke pulau ini. Pergilah kalian ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah sangat lama menanti-nanti kedatangan orang dari Arab. Dia ingin mengupdate berita terbaru. Kami pun lari menuju arah ke kuil tua itu. Sesampainya di sana, kami tercengang menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Seorang lelaki bertubuh gompal, tergeletak di lantai. Kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang teramat besar dan berat. Dan rantai itu langsung terhubung dengan tangannya, juga terikat dengan rantai besi yang sangat berat dan besar itu. Langsung terhubung ke lehernya dan dibelenggu. Laki-laki itu tidak mampu bergerak. Kami merasa kaget melihat laki-laki ini gompal, Pak. Dan laki-laki itu berkata, kalian semua tidak usah takut. Saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Saya sedang dilumpuhkan dan terikat seperti ini saat ini. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar kami dari Arab. Apakah di Arab sudah muncul seorang nabi atau yang mengaku nabi, ummi, namanya Ahmad atau Muhammad? Kami menjawab, sudah. Nampak gembira wajah laki-laki yang terikat ini. Ya, kalau begitu sudah dekat masanya. Dia bertanya, dijawab, dia bertanya. Nah, di antara pertanyaannya, 3 ini yang ditanyakan dan ini penting untuk diingat. Ini adalah tanda laki-laki ini akan keluar. Karena ternyata ketika Tamim Ad-Dari sampai ke Madinah nanti dan dia menyatakan Islamnya di hadapan Nabi SAW, dia menceritakan pengalamannya dan ketemu dengan laki-laki ini kepada Nabi. Nabi kumpulkan seluruh sahabatnya dan Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari itu tadi adalah Dajjal. Dialah Dajjal, dialah Dajjal, kata Rasulullah. Ketahuilah, Dajjal itu akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi kecuali Mekah dan Tibah. Dan yang dimaksud dengan Tibah oleh Dajjal itu adalah Madinah ini.
Hanya dua ini yang tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Kaum muslimin, apa yang ditanyakan oleh laki-laki terikat yang ternyata itu adalah Dajjal. Laki-laki ya, berarti manusia biasa, normal. Apalagi nanti Nabi merinci bagaimana fisiknya, bagaimana kulitnya, bagaimana bentuk wajahnya, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh menerima khayalan dan dongengan besar, pembohongan, pembodohan. Oke. Atau diterjemahkan dengan terjemahan itu adalah Amerika sekarang, itu adalah PBB, semacam juga terjemahan yang liar, karena Nabi menyebutkan secara fisik. Apalagi kemunculan Dajjal itu adalah di Asbahan. Asbahan itu di Iran sekarang, yang dinanti oleh 70.000 pasukan Yahudi yang menggunakan baju resmi keagamaan Yahudi, dan itu sudah siap sekarang. Sudah ada 70.000 bala tentara pemuda-pemuda dengan pedang-pedang terbaik yang mengalahkan besi-besi manapun, dan dengan baju jubah khusus di Asbahan di Iran. Sudah siap mereka sekarang jumlahnya. Subhanallah. Baik, kita kembali.